Kita nggak apa-apa direpotin sama orang lain, tetapi kita jangan sampai ngerepotin orang lain. Ini adalah sebuah kalimat yang aku sampaikan ke Buna di awal-awal pernikahan kami. Kenapa? Ini dia alasannya. Jadi, keluargaku pernah menjalin komunikasi ataupun hubungan yang baik banget kepada sebuah keluarga. Secara personal, khususnya aku itu deket banget sama mereka, baik banget hubungannya. Makan di sana, tidur di sana, bahkan udah dianggap kayak anak sendiri, sedekat itu. Suatu ketika, terjadilah konflik antar keluargaku dan keluarga temanku ini. Kita konflik gede banget yang aku nggak bisa ceritain apa kejadiannya atau apa permasalahannya. Intinya, karena konflik itu dan keluarga kami sudah menerima banyak sekali kebaikan dari mereka, menerima banyak sekali budi dari mereka, sehingga kami itu nggak bisa speak up, kami itu nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara sama sekali. Sekalipun dalam beberapa kasus kami benar, dalam beberapa kasus kami tidak salah, tetapi karena kami sudah memakan budi yang amat sangat banyak, akhirnya kami nggak bisa speak up, nggak bisa ngomong. Rasanya lisan tuh nggak sanggup gitu untuk ngebela diri kami sendiri sampai segitunya. Kenapa? Karena kebaikan mereka sudah sangat banyak kepada kami, sehingga ya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Sehingga sejak kejadian itu, aku berazam, aku nggak bakal pernah lagi menaruh budi kepada siapapun. Sehingga keluarlah quote tadi bahwa kita atau aku, istriku, anak-anakku nanti, keluargaku, itu nggak apa-apa deh kalau sampai direpotin sama orang lain, selama tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kami. Misalnya ada temen butuh duit, minjem duit, atau butuh bantuan, selama tidak mengganggu kewajiban aku sebagai seorang suami, misalkan menafkahi istri dan anak-anakku. Misalkan aku ada uang lebih, ya aku kasih gitu. Aku ada waktu lebih, ya aku bantu. Dan aku berusaha semaksimal mungkin untuk nggak ngarepin apa-apa dari dia, untuk nggak berharap balasan apapun dari dia. Cukup udah Allah aja gitu. Karena aku tahu banget rasanya ketika kita dibantuin orang, lalu orang itu minta bantuan lagi kepada kita, maka kita pasti nggak enak kalau nggak ngebales kebaikan dia. Sekalipun mungkin kita saat itu kondisinya sedang tidak bisa membantu, tapi kita paksain untuk bisa ngebantu karena dia udah punya kebaikan sama kita. Jadi aku nyebutnya itu, dia itu udah investasi budi kepada kita, sehingga ketika dia ngelakuin banyak kebaikan sama kita, sama kamu ya, ngasih mungkin duit, ngasih bantuan, ngasih makan, ngasih kemudahan dan banyak hal lagi lainnya. Kemudian suatu saat ketika dia butuh bantuan kamu, mau nggak mau kamu jadinya harus bantuin. Atau bahkan gini, ketika dia nggak minta sekalipun, kamu pasti ada perasaan nggak enak kalau nggak bantuin. Sehingga aku nggak tahu ini benar atau salah ya, sambil terus belajar gitu ya, nanti aku coba cari apakah pemahamanku yang seperti ini benar atau enggak. Tapi yang pasti untuk saat ini aku trauma banget kalau sampai ngerepotin orang lain atau membiarkan diriku ini dibantu sama orang lain, sehingga suatu saat aku harus ngebales gitu. Ya balik lagi sebagaimana quote di awal tadi, bahwa nggak apa-apa deh kalau sampai direpotin sama orang, asal jangan sampai ngerepotin orang. Selama ya aku memang nggak perlu harus ngerepotin orang, maksudnya gitu ya. Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang urgent banget dan aku minta bantuannya kepada ya teman-temanku yang memang juga dia orangnya baik, solih, bertakwa, ya aku yakin dia juga nggak bakal nuntut yang aneh-aneh gitu ya.
Tapi ini mungkin lebih konteksnya itu kepada orang-orang umum, orang-orang awam yang mungkin nggak terlalu mendalami agama sejauh mungkin, sehingga currency yang terjadi di antara kita itu masih soalan untung rugi gitu ya, kebermanfaatan, bukan lagi currency-nya itu pahala atau dosa. Nah, mungkin kepada orang-orang yang seperti itu yang coba aku hindari. Tapi kalau untuk sesama teman-teman pengajian, seperjuangan dalam dakwah, ya kalau memang rasanya urgent banget, penting banget, darurat banget, ya aku minta tolong gitu. Tetapi selama enggak harus ngerepotin mereka, ya aku nggak bakal, keluargaku nggak bakal ngerepotin mereka. Karena memang ada tipe orang-orang yang dia itu menabung budi kepada orang lain. Jadi dia bantuin, dia mudahkan orang lain, dia macam-macam lah. Sehingga nanti ketika dia butuh, dia tinggal tuai kebaikan dia kepada orang lain itu. Padahal kan kalau kita coba merujuk pada Al-Quran, kepada As-Sunnah, pada Rasulullah SAW, ya kita berbuat baik, kita ngebantuin orang, kita nolongin orang ya semata-mata untuk dapat ridhonya Allah. Ya kalaupun kita ngarep balesan, ya kita ngarep balesannya ke Allah gitu, bukan kepada manusia. Bukankah saat ini kita sering banget mendapatkan di sosial media orang-orang yang kemudian kecewa karena dia berekspektasi begitu besar kepada manusia, sehingga manusia yang sudah dia bantu itu nggak ngebantuin dia balik, akhirnya dia kecewa. Padahal kalau sejak awal kita udah nyeting nih, kamu dan aku ketika buat baik sama orang, kita cuma ngarepnya ke Allah, ya Allah udah pasti nggak bakal ngecewain kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa melakukan kebaikan meskipun sebesar biji zarah, maka akan dapat balasannya. Begitu juga sebaliknya, kalau berbuat keburukan akan dapat balasannya meskipun hanya sebesar biji zarah. Sehingga kesimpulan dari monolog cerita aja episode 2 kali ini, kita sebisa mungkin jangan sampai ngerepotin orang lain, terutama untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, kebutuhan personal ya. Tapi kalau ngerepotin orang dalam urusan dakwah mungkin oke-oke aja, karena kita sedang mengajak dia untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah gitu kan. Dan sebisa mungkin kita kalau ngebantuin orang ya udah tulus ikhlas, hanya ngarepin balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Itu aja monolog cerita aja kali ini. Sampai jumpa di monolog cerita aja berikutnya. Aku Bang Iki, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.